Darling, you send me. Darling, you send me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Priyono Sutikno. Saya mewakili lab mesin-mesin fluida. Saya ingin mengemukakan kira-kira subjek penelitian apa saja yang ada di mesin-mesin fluida. Baik, latar belakang saya sebetulnya adalah energi dan bidang keahlian saya adalah konversi energi. Hanya saja saya menspesialisasi diri pada mesin-mesin fluida. Pertama adalah P3Tech EBTKE dari ESDM, jadi Pusat Penelitian Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua, yang sudah lama juga kita bekerja sama adalah Telimex, ya, Telematika dan Mekatronika dari LIPI. Sebagai subjek untuk undergrad, ya, sebetulnya merupakan derivatif atau turunan dari subjek-subjek S3. Subjek S3 yang ada itu yang pertama adalah mengenai tentunya mesin-mesin turbo, ya. Nah, saya mengkonsentrasikan diri saat ini adalah pada pengembangan metode desain, ya, pada turbin aksial yang nanti dikembangkan ke turbin-turbin aliran campuran maupun aliran radial. Mungkin ada beberapa subjek juga yang menjadi pesanan, ya. Di pesanan itu biasanya dari lapan. Nah, kita mengembangkan juga apa yang ada untuk pompa propelan yang diputar oleh turbin. Ketiga itu tentunya adalah pengembangan energi baru dan terbarukan. Kebetulan sebelumnya saya adalah Kepala Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan ITB, di mana ya harus merangkul atau memajukan energi terbarukan di Indonesia. Ya, terutama adalah mengenai peralatannya, ya, seperti turbin angin, turbin arus, lalu juga ada storage energi untuk small scale dari power plant dan juga hybrid, ya, hybrid dari misalnya solar PV dengan turbin angin, solar PV dengan micro hydro atau ketiganya, dan juga dipadukan dengan kemungkinan dari disiplin lain seperti biofuel. Jadi kita memang terbuka multidisiplin. Hanya saja subjek untuk undergraduate yang saya katakan tadi adalah turunannya dari S3 dan S2, maka kebanyakan adalah desain dan simulasi jika ada waktunya itu membuat prototipe. Misalnya ada turbin angin, tapi skala kecil, pompa sebagai turbin, desain dari turbin air atau turbin gas juga bisa, lalu berkaitan dengan energi arus, jadi untuk laut maupun untuk sungai adalah water current turbine atau turbin arus, ya. Tipenya bisa banyak, ada tipe helical, ada tipe Darius, ya, atau vertical axis, ya. Itu adalah merupakan peralatan, ya. Nah, tetapi juga kita bisa mengintegrasikan peralatan-peralatan yang kita buat dan mungkin juga peralatan-peralatan lainnya, ya, sehingga merupakan suatu sistem. Jadi sistem misalnya hibrida dari pembangkit listrik skala kecil, biasanya adalah diesel dengan biofuelnya, lalu turbin angin atau turbin air, ya, dan juga energi storage. Energi storage itu bisa dengan potensial energi seperti turbin pompa, ya, atau PHS pump hydro system, ya. Skalanya tentunya kalau untuk kita adalah skala kecil. Tapi kalau untuk yang besar seperti PLN, mereka punya yang sedang dibangun itu di Sisokan, ya, untuk Jawa Bali, ya. Itu pompa turbin, ya. Jadi dia memompakan di siang hari lalu di malam hari atau di jam tertentu itu pompa itu digunakan sebagai turbin untuk menghasilkan daya. Dan juga di dalam sistem itu kita bisa mempelajari atau feasibility study adalah studi kelayakan dari satu small energy system atau bangkit skala kecil di suatu pedesaan, di mana kita melihat potensinya dari data-data dunia, ya. Ya, seperti ada beberapa teman Anda yang sebelumnya membuat hybrida di
Nusa Tenggara Timur, ya, memang itu adalah yang kita juga ingin bangun yang 3T, terluar, tertinggal, dan terpencil ya. Jadi kita mempelajari ya dengan Homer, lalu juga mempelajari dengan peta energi dunia, apakah bisa kita membuat pembangkit listrik skala kecil untuk satu desa atau satu kabupaten. Dan itu adalah feasibility study. Di sini tentunya yang perlu ada kuasai atau menguasai adalah jadi seperti prerequisite ya, itu prerequisite itu tentunya Anda harus sudah belajar mekanika fluida, termodinamika, heat transfer, lalu ya kalau Anda ingin ke renewable energy, maka Anda perlu juga mempelajari renewable energy ya. Tentunya untuk numerical, karena itu untuk simulasi, ya Anda perlu mengetahui dasar-dasar integrasi, diferensial, untuk mencari solusi dari persamaan linier ya, dengan menggunakan matriks, inverse, dan sebagainya. Dan juga kalau untuk persamaan yang non-linier, Anda perlu juga metode iterasinya. Lalu di dalam desain tentunya kita perlu membuat gambar, sehingga engineering drawing Anda perlu kuasai, terutama kita menggunakan SolidWorks atau Inventor, di mana nanti kita juga bisa mengekspor ya, hasil-hasil dari SolidWorks ke software high-end software seperti Fluent atau CFX ya. Juga sebetulnya ada mata kuliah ya, yang kalau misalnya Anda tertarik untuk fast track, itu ada turbo machinery atau juga advanced thermofluid ya, sehingga kita dengan dasar itu kita bisa menganalisis, mendesain, dan mensintesakan dari apa yang diminta dari subjek yang diberikan. Di dalam pengerjaan tugasnya biasanya ada asistensi yang skala rutin saya gelar, di mana seluruh dari S2 maupun S1 itu berkumpul dan saling mempresentasikan hasilnya. Saya gelar tiap seminggu sekali, tapi Anda bisa 2 minggu sekali. Tapi tentunya yang diharapkan adalah rutinitas supaya kita juga bisa membantu Anda. Kita saling membantu, saling mengetahui juga subjek apa yang kira-kira dikerjakan oleh teman Anda. Kita menginginkan bahwa Anda bisa ya sharing informasi gitu ya, sharing informasi dan ya saling bisa menolong ya, terutama adalah untuk gambar. Nah, sedangkan analisisnya ya kita bisa menggunakan tadi high-end software yang saya lupa tadi, mungkin Excel yang perlu. Karena Excel juga kita bisa mengintegrasi dengan Excel dan mengorganisir data yang kita dapatkan. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Laboratorium Mesin-Mesin Fluida. Jadi saat ini saya biasanya menjadi pembimbing kedua. Jadi di sini saya membantu mahasiswa untuk terkait dengan pelaksanaan teknis seperti penguasaan software untuk numerical seperti menggunakan ANSYS Fluent atau ANSYS CFX. Jadi untuk menganalisis turbin atau aliran luar atau external flow itu kita menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga selain itu saya juga membantu pada mahasiswa terkait dengan pembahasan topik dan juga penulisan. Jadi kira-kira saya lebih ke detail teknis terkait dengan mahasiswanya agar dapat menghasilkan tugas akhir yang baik. Sebelumnya itu kan saya membicarakan tentang numerical, tapi sebenarnya numerical itu ya pada saat pandemik ini. Tapi kalau misalnya di luar pandemik, saya juga bisa membantu terkait dengan bimbingan topik seperti pengujian turbin, bagaimana cara menggunakan sensor-sensor dan bagaimana untuk mengolah datanya agar kita bisa menggunakan engineering judgment untuk menghasilkan suatu analisis dari suatu hasil pengujian yang telah dilakukan. Ya, jadi kira-kira seperti itu dari saya. Baik, tadi ada penjelasan dari Pak Isnain Aliman. Jadi dalam membuat tugas akhir itu kita juga bisa berdiskusi antara mahasiswa dengan dosen terkait dengan subjeknya. Jadi ada kadangkala mahasiswa yang dia mempunyai subjek ingin dia kerjakan, misalnya terkait dengan misalnya pembangunan di desanya atau apa ya, kita akan terbuka untuk itu dan kita akan membantu untuk hal-hal yang demikian. Tentunya kalau mengenai finansial ya kita bisa carikan kalau sudah jadi, katakanlah untuk feasibility study ya, kalau kita udah jadi dan baik
Nah, itu bisa berusaha untuk mencarikan, dan kita juga terbuka karena kalau sudah masuk ke lab itu biasanya para mahasiswa nanti akan menjadi asisten labnya, jadi asisten praktikum di bawah bimbingan dari Pak Isnain dan Pak Nengah ya. Nah, di sini adalah Pak Nengah sebagai kepala laboratoriumnya. Jadi untuk mengkoordinir itu kita membentuk WA group. Jadi WA group dari biasanya itu PLTMH, ya PLTMH di WhatsApp ya, WhatsApp group itu bahkan dari yang sudah lulus pun masih ada di situ, dan mereka ya senang juga ya mengikuti itu perkembangan dari lab mesin-mesin fluida. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang subjek dari tugas sarjana undergrad di FTM di ITB di konversi energi, dan selebih dan kekurangannya saya mohon maaf apabila ada mungkin beberapa hal yang tertinggal ya. Jadi Anda juga bisa menanyakan lebih lanjut melalui WA, WhatsApp ya, baik di grup, bahkan juga bisa menanyakan di email. Di email saya itu priyonosutikno@gmail.com. Saya lupa membuka di handphone saya, tapi itu yang udah ya diingat ya, di Gmail dan yahoo.com ya. Demikianlah penjelasan kami tentang tugas sarjana subjek dari Laboratorium Mesin-Mesin Fluida FTM di ITB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.